Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Dama, NIM saya 2308103776. Nama saya Bagaskara Cahyadi Atma dengan NIM 2308102888. Perkenalkan, nama saya Benedictus Frederick Giovanni, NIM saya 2308106919. Perkenalkan, nama saya Francesco Yoso Emmanuel dengan NIM 2308100564. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifari Satria Atmojo, NIM 2308110149. Dari kelompok kami mengambil teori psikoseksual dari Sigmund Freud. Sigmund Freud berasal dari Austria. Freud memperkenalkan konsep ID, ego, dan superego, serta teori psikoseksual yang menekankan peran penting ketidaksadaran dalam membentuk perilaku manusia. Dengan metode psikoanalisis yang inovatif, Freud mengungkap konflik-konflik bawah sadar dan trauma masa lalu yang mempengaruhi perkembangan individu. Akhirnya telah memberikan dasar yang kokoh bagi pemahaman modern tentang pikiran manusia, meskipun terus menimbulkan dan debat dalam dunia akademis. Jadi menurut Sigmund Freud, manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah, contoh makan, minum, dan seks. Contoh kasus, di tengah cara makan malam, Sinta haus, namun gelasnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayan mengisi ulang gelasnya, dia mengambil gelas Pak Budi di seberang meja, lalu meminumnya. Tentu sangat mengejutkan. Yang kedua adalah ego, yaitu cara menghadapi realita. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Contoh kasusnya itu seperti Sinta haus, namun dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air. Jadi dia memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya. Dan contoh yang kedua, Andre terjebak macet saat pulang kantor. Ia hanya ingin motornya bergerak. Namun ia mengerti bila terlalu memaksakan motornya melaju ke depan, dapat mematahkan kaca spion orang ketika mencoba untuk mendahului mobil-mobil di depannya. Jadi, Andre memutuskan untuk tidak menyalip mobil di depannya. Yang ketiga ada superego. Superego itu adalah aspek moral yang diterima secara sosial. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuh orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu alasan, superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan oleh orang lain. Contoh kasusnya ada Jojo ingin mencuri kamera milik temannya, namun ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun Jojo mengerti mencuri itu salah, jadi memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan. Jadi, secara tidak langsung, id, ego, dan superego itu merupakan satu kesatuan, di mana mereka bekerja sama menciptakan pola perilaku manusia, di mana id memberi tuntunan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Seperti bongkahan es, ego dan sebagian superego merupakan elemen dari struktur psikologi yang kita sadari, layaknya bongkahan es yang hanya terlihat di sebuah permukaan. Sedangkan jauh di bawah permukaan laut, terdapat suatu bongkahan es yang tidak terlihat, seperti halnya id, insting alamiah manusia yang muncul tanpa kita sadari. Saya melanjutkan materi.
saya sampaikan ketika ego tidak mampu menyeimbangkan antara tuntunan-tuntunan ID dengan realita dan nilai-nilai moral atau superego akan terjadi kecemasan atau ansietas. Ada 3 macam tipe. Ansietas yaitu ansietas objektif, ketakutan yang berasal dari dunia nyata. Ansietas neurotik, kecemasan karena ingin memuaskan ID. Ansietas moral, ketakutan yang berasal dari nilai moral. Bila tindakan berlawanan dengan nilai moral, seseorang akan merasa malu atau bersalah. Untuk mengurangi kecemasan, ego dapat mengembangkan sistem pertahanan diri atau bisa disebut dengan defense mechanism. Contohnya adalah denial, yaitu menolak keberadaan ancaman eksternal atau hal yang bersifat traumatis. Oleh karenanya, sebaiknya kita bisa menyeimbangkan ketiga elemen psikologis tersebut dalam diri agar mental tetap terjaga. Jangan hanya menonjolkan satu dan melupakan lainnya, karena hal tersebut justru membahayakan dirimu. Terima kasih.